disediakan susu jadi susunya agak basi kan sih? Jangan gitu, nanti diserbu netizen ganti. Iya, bener cuaca Tidak ada kekurangan. diganti. Iya, Om Aldo nih, waduh, orang yang paling setia untuk mencatat, luar biasa. Jasamu akan kami kenang gitu, Om Aldo, ganti. Iya, selamat pagi Om Anen, Om Budi. Waduh, apa yang kekurangan Om? Nggak ada Om. Kalau Om Budi, Om Ruby, itu dua yang lokasi terdekat sama saya. Kalau jadi NCS tidak pernah ada kekurangan. Demikian ganti. Iya, di sebagian tempat hujan kayaknya bener kata Mama tadi. Jadi banyak yang nggak nongol. Biasanya kan pagi rame ya, ini cuma 62 gitu. Udah gitu dari luar pulau, hanya dari Papua sama Ambon tadi. Tadi kan Om Alam bilang ada dari Minahasa, tapi dipanggil nggak ada, mungkin sudah tertutup atau mungkin sudah 1027 gitu. Jarang ya orang pakai istilah 1027 gitu, ganti. Iya, enggak Om. Memang umumnya belakangan ini 1 bulan terakhir saya monitor dapat 60 ya udah oke Om. Average sekitar 50 rata-rata begitu. Yang terbuka memang saya pantau Ambon bagus, Kupang sama Papua gitu. Papua ini kan ada 37, 36, 35, 27, 29. Ada 5 wilayah, 5 daerah ya. So far mereka oke. Yang kendala itu di Sulawesi Om. Sulawesi itu berarti kan yang umumnya kan ada 22, 23, 24 sama 32 yang terbanyak. Sama Barat Om. Tapi tempo hari kan Om Budi main di Barat kan dapat itu ya. Dapat Pekanbaru gitu. Itu bagus Om. Biasanya jarang gitu, jarang terdengar. Tapi kemarin ada beberapa NCS yang bertugas malam. Ada Pekanbaru juga masuk sama Medan, sorry. Medan waktu Mama Rosa jagain berarti wilayah Depok kali itu. Ada rekan NCS gitu. Itu masuk tuh Medan. Tapi itu kecil Om, signalnya kecil, nyaris gitu. Tetapi ya mending lah Om daripada nggak ada sama sekali. Demikian Om Budi. Udah cakep Om. Demikian emang alasannya kalau menurut analisa saya begitu. Satu, propagasi itu faktor yang utama. Kedua, mereka sih dengar-dengar kalau dari saya kan ada bikin pooling ya. Jadi apakah mereka bosen atau apa? Ternyata itu bukan. Jadi memang propagasi mereka nggak pernah bosen karena anak 27 memang hobinya teriak, ngebreak. Jadi dia nggak pernah bosen. Kalau NCS-nya kecil itu opsi yang terakhir. Dan yang kedua itu utamanya ya itu Om, karena kena dupe 2 kali tidak boleh gitu. Itu nomor satunya propagasi, kedua dupe begitu Om Budi ganti. Roger ya. Iya sekarang udah nggak boleh double ya soalnya. Kalau dulu kan udah pagi, siang, malam juga gitu. Tapi malah mungkin jadi lebih rame kali. Kalau kita gilir model kayak ini ya, net orari itu kan enak ya. Cuma karena cuma ada 10 jadi cepet. 10 dari 9, 8, 7 kemudian baru kosong. Kalau kita kan dari 37, 36, 35 manggilin satu-satu kan kelamaan gitu, takut propagasi nutup. Udah bagus sih teman-teman NCS yang lain juga udah begitu kan, dibikin sesi khusus atau round call khusus untuk teman-teman dari luar Jabodetabek gitu. Kalau saya pasti banyak Bekasi. Karena makanya tadi Alpha Mike Delta saya ketik, ini Alpha Mike Delta apa 5 Mike Delta, ya udah 5 Mike Delta. Tapi begitu 09, oh ini bukan. Begitu Om Aldo. Yang sulit tuh saya ini Om, dari Tangerang. Kecil-kecil tempat saya gitu. Walaupun ada station kayak Om Alam tuh gede tuh, Om Alam gede. Tapi mungkin ada daerah tertentu yang benar-benar bisa dibilang ketutup saya begitu Om Aldo ganti.
Iya ya Om Budi, Aldo kembali betul Om. Kalau apa namanya wilayah Tangerang memang ada kemajuan sih. Kalau saya lihat dari awal tahun sampai akhir, karena saya setiap hari Om ya rekaman, walaupun mungkin ada missing ya, tapi saya kan missingnya sedikit. Nah, jadi saya bisa monitor walaupun saya nggak khusus. Kalau dulu saya khusus Om, tiap hari saya dengerin. Tapi sekarang belakangan udah lama lah, hampir setengah tahun gitu. Saya udah nggak monitor setiap hari gitu Om. Jadi rekaman saya upload aja gitu. Tapi saya nggak denger di awal, udah gitu saya tinggal. Saya nggak apa sering-sering denger. Kalau dulu sering saya denger. Kadang-kadang sampai ulang-ulang gitu sambil belajar gitu yang mana NCS yang bagus, yang perlu dicontoh, apa yang mereka lakukan yang baiknya. Kita ambil Om, analisa sendiri, kita coba ikutin gitu, mencobalah untuk mencari dan menjadi yang terbaik walaupun memang kata terbaik nggak ada gitu ya, berusaha aja gitu. Nah, terus memang Tangerang kemajuan Om semenjak ada 4 kalau nggak salah NCS baru yang masuk ke wilayah. Yang saya terima paling gede dari awal tuh Tangerang cuma Om Alam aja. Gitu. Kalau Om Win oke. Dia signal kalau Tangerang umumnya 7 Om di tempat saya. Tetapi hanya mainnya di modulasi aja gitu loh. Tetapi terakhir-terakhir ini walaupun ada beberapa yang baru, modulasi signal tetap sama di level 7, tetapi modulasi lebih dominan gitu. Jadi itu membantu lah untuk wilayah Tangerang. Jadi kesulitannya berkurang, walaupun tidak semua ya, tetapi ada beberapa yang baru itu performanya cukup baik. Ya, hanya perlu ditingkatkan lagi aja. Kalau saya sih reviewnya begitu ya. Jadi jangan pernah puas kalau masih belum mendapatkan yang terbaik, ya dicoba kembali kalau emang ada kemampuan untuk dicoba untuk di apa ya untuk diperjuangkan begitu loh. Karena ini kan kita memikirkan kan begitu Om. Karena saya perhatiin banyak NCS ya Om, mohon maaf nih saya cerita aja dikit ya. Saya ada melihat ada 2 klasifikasi NCS tipe gitu. Ada yang menjalankan tugas, dia nggak peduli. Ada yang peduli, yang dia akan lakukan yang terbaik, artinya baik signalnya dia mau bisa didengar di seluruh Nusantara. Jadi performanya dia mau tunjukin gitu. Nah, jadi ini ada 2 tipe NCS yang saya lihat di net ini ya. Kalau saya nggak tahu di net yang lain karena saya nggak pernah monitor. Tetapi yang saya pernah lihat seperti itu Om. Jadi ya udah gue mancar-mancar aja, gue dapet tugas. Ya udah, lu mau bisa denger gue apa enggak, signal gue jelek atau enggak, gue nggak pikirin gitu. Yang penting gue udah menjalankan tugas. Nah, kalau Om Budi saya mungkin saya libatkan 2 orang aja dulu nih yang ada di depan mata, mencoba yang terbaik gitu loh. Ini kan ada Om Anen. Om Anen saya terima bagus tuh Bogor bisa sampai 9 nyaris 10 dan Bogor yang terbesar dia. Nah, jadi saya anggap hari demi hari dulu saya terima dia cuma 8, sekarang bisa sampai 10. Berarti dia meningkatkan performa dia gitu. Sedangkan banyak yang tidak meningkatkan. Ya begitu-begitu aja dari tahun 2023 kan bisa dicek dari rekaman saya gitu. Nah, jadi ini ada 2 tipe gitu loh. Tinggal tipe yang mana, kalau kayak saya mau Budi udah pasti jelas gitu, dan saya kan punya kriteria sendiri untuk menilai sesuatu gitu, walaupun mungkin tidak lazim atau mungkin versi Om Budi beda sama saya, tetapi saya punya klasifikasi sendiri gitu, kriterianya gitu. Nah, itu yang saya melihat Om. Nah, jadi banyak juga yang sudah melakukan peningkatan walaupun mungkin belum maksimal, tapi jauh lebih baik daripada tidak melakukan. Prinsipnya begitu aja Om Budi ganti. Roger, jelas dulu 09 Juliet Eko, jelas dulu 10 Quebec Oscar Romeo. Ya Om, tentu punya keterbatasan ataupun alasan tertentu ya gitu setiap stasiun gitu. Kalau saya memang karena dari dulu hobi radio dan bikin antena, jadi sekaligus uji coba antena nih Om, kayak gimana sih gitu. Bukan hanya sekedar ngobrol sih gitu. Untuk ketinggian antena menurut saya penting gitu ya. Kalau pengalaman saya dari dulu, kalau ada stasiun yang minimum dia menggunakan 2 pipa, itu pasti enak tuh kemana-mana begitu. Dulu waktu saya di Halim juga gitu. Teman-teman kan pakai antena 1/4 lambda sama yang penting ada antena lah, taruh di di depan atap rumahnya gitu.
ketinggian cuma segitu aja gitu, nggak dinaik-naikin. Itu sinyalnya pasti akan jauh ketinggalan dibandingin yang lebih tinggi gitu. Tapi karena memang tujuannya untuk ngobrol lokal-lokalan seputaran Halim, Tebet dan sebagainya udah cukup, ya udah dia nggak mau repot-repot gitu. Gitu kalau saya pengen nyoba aja sih dari dulu sejauh mungkin sama sebesar mungkin. Gitu. Ya, sebenarnya saya agak ngeri nih kalau yang di rumah ibu saya ini towernya agak tinggi 25 meter, kemudian ditambah dengan antena 5/8 di atas. Itu pun sudah ditambah pipa 6 meter, jadi tapi kan ada masuk 2 meter, dia paling tinggi, jadi ada 4 meter, jadi 25 ditambah berapa meter jadinya, 4 meter di atas, 25 tambah 4 berarti 29, terus naik lagi ke atas gitu 6 meteran. Tinggi om, agak ngeri-ngeri sedap gitu om, gitu kata orang Medan ganti. Ya, 10 Quebec Oscar Romeo dengan 09 Juliet Eko kembali. Ya Om Budi, saya udah buktikan Om, dari Om Budi ada beberapa rekan yang punya antenanya tinggi ya, vertikal itu di atas dari 15 meter. Itu jauh berbeda Om, performanya. Jadi contoh yang paling gampang nih kan Om Budi ya, tadi Om Budi kan bilang di tempat Ibu berarti di Galaksi. Kalau Om Budi kan di Cikarang 23 meter. Itu saya kasih tahu aja, pernah kan saya ngobrol Anda habis jadi NCS di malam hari kan. Ada yang saya dengar cuma 9, Anda dengar 30 dB, minimal 20. Yang saya nggak dengar imut-imut kecil, Anda terima 20. Nah, itu memang tergantung lokasi, betul. Tetapi itu sudah dibuktikan sama Om Budi gitu. Dengan ketinggian itu mempengaruhi. Walaupun mungkin dampak dari ketinggian pasti ada yang namanya splatteran, KRM dan lain-lain, itu wajar. Tetapi itu sudah terbukti Om. Penerimaan apa yang Om Budi terima, saya harus pakai horizontal, Anda dengan nyantainya pakai vertikal. Karena saya kalah ketinggian, karena saya kan cuma 13 meter, selisih 10 meter gitu. Jadi itu udah nggak bisa dipungkiri Om. Ketinggian itu nomor satu. Jadi kekurangannya yaitu dengan situasi angin kencang dan lain-lain, itu kalau kita nggak ada kekuatan kayak dulu saya pasang asal-asalan gitu ya, karena saya pikir masa sih ada apa, ada ini, ternyata terjadi. Dari situ saya belajar dari kesalahan, saya kuatkan gitu. Jadi yang penting di awalnya kita rajin, kuatkan, jadi biar kedepannya aman, nggak akan terjadi apa-apa lagi gitu. Nah itu aja yang ditakutin, kayak angin kencang saat ini kan kencang banget Om. Di daerah saya kan lumayan lah, dan wilayah saya kebetulan di area saya tinggal ini saya tertinggi. Jadi anginnya terobosnya ke saya semua larinya, jadi dampaknya signifikan gitu, karena kebetulan kanan kiri nggak banyak yang ada ketinggian gitu. Nah itu berat ya, jadi tantangannya lebih besar buat saya, jadi makanya saya sudahilah di level 13 gitu. Padahal kepengen Om ikutin Om Budi jejak, tambahin minimal 1 pipa lagi gitu. Jadi biar lebih pede, walaupun udah pede tapi biar super pede gitu. Tetapi saya takut Om, karena kalau saya kerjain sendiri kayak tempo hari SWR-nya berantakan, naik turun saya bisa kerjain sendiri, copotin semua sendiri tanpa ada bantuan orang-orang dengan kondisi sekarang. Tapi kalau saya udah naikin 1 batang atau setengah batang, saya udah coba gitu, itu saya udah nggak bisa, harus bantuan kawan minimal 2, kalau nggak 3 orang gitu. Saya udah coba gitu, jadi saya pikir sudah ini aja di level segini dan cukup lumayan gitu, karena kan kalau urusan beginian kan urusannya nggak ada puasnya Om. Kalau Budi kan, Om Budi ini kan udah beda ya passionnya, terus udah gitu laklang buana, jadi memang antena ya perlu ketinggian, udah nggak ada alasan lain gitu, jadi apapun akan Anda terobos gitu. Nah jadi berbeda lah dengan kondisi saya, dan saya pernah ngerasain juga antena saya roboh gitu, ketiup angin, bengkok, patah. Jadi saya udah pikir udah cukup lah. Yang penting saya sudah di atas rata-rata demikian, 13 meter kan udah di atas 1 lambda gitu Om Budi. Itu udah terbukti lah bagus, saya setuju dengan pendapat Anda gitu. Nah tapi kalau soal NCS Om, itu memang kalau memang nanti di 2025 ada lagi net, itu memang harus lebih
Kalau menurut saya ya, menurut pandangan saya pribadi itu memang harus lebih klasifikasikan, artinya lebih di shot ya, di apa ya, di apa ya kata yang dipilah lagi gitu. Yang mana kekuatan signalnya dan lain-lainnya nggak kuat, kalau dia nggak bisa meningkatkan, dia nggak boleh dikasih tugas, nggak dikasih jadwal. Kalau menurut saya gitu, karena apa? Kita nggak kekurangan NCS saat ini. Kalau dulu di awal kita masih belum tahu dan belum banyak. Semua masih baru mencoba, tapi dengan tahun kedua, apalagi tahun ketiga, kita harus mulai memilah yang mana masuk kriteria grade A, grade B, grade C. Mohon maaf ya, kita harus pakai grade atau apalah istilahnya. Tetapi ya itulah yang kalau kita mau mendapatkan memberikan yang terbaik untuk Nusantara, ya kita udah tahu untuk Nusantara itu dibutuhkan apa, ya kita coba berikan gitu. Nah itu artinya kita merespon untuk kita punya peserta gitu. Tapi ada yang saya tahu dia nggak peduli gitu loh. Peserta mau denger apa tidak, gua nggak pikirin gitu. Yang penting jadwal udah terisi gitu. Nah itu saya rasa kurang pas lah, karena momennya bukan di awal tahun, artinya baru mulai. Nah, ini kan udah tahun kedua, apalagi kalau memang ada tahun depan, tahun ketiga, jadi memang harus lebih profesional lah. Kalau menurut saya sih begitu Om, gitu. Saya nggak bilang saya profesional ya, tetapi saya selalu kalau ada kekurangan saya tingkatkan terus gitu. Walaupun ya keterbatasan pasti semua orang ada, tetapi kalau memang kita ada niat dan passionnya di situ, walaupun cuma setengah hati kayak saya, ya tetap aja Om. Karena kalau kita dikasih jadwal, kalau sampai kita performanya jelek, kita malu sendiri. Dan apalagi kan saya posting di YouTube ya. Jadi seluruh dunia yang keinginan untuk menonton itu dipersilakan, bisa melihat dan bisa melihat apa yang terjadi gitu, detik demi detik pada net saat itu. Jadi sama aja kita memalukan diri kita sendiri. Kalau menurut saya sih begitu. Jadi makanya kita harus tingkatkan terus gitu. Makanya saya senang kalau dengar Om Budi ya, Anda itu rajin Om. NCS yang saya bilang kategori rajin. Anda dengar suara, Anda akan jemput sampai dimanapun, dan saya mengikuti Anda punya apa ya gaya ya, style Anda gitu. Jadi saya akan memberikan, melayani lah, sifatnya NCS yang suka melayani peserta gitu. Jadi Anda akan selalu memberikan yang terbaik untuk peserta. Apapun kondisi Anda, kesulitan, capek, terus sampai kuping sakit atau apalah sebutannya, tapi akan Anda jemput semaksimal mungkin. Kalau sampai akhirnya kamu nggak bisa, baru Anda nyerah gitu. Itu saya suka banget gitu, dan saya mengikuti jejak Anda gitu. Di copy paste gitu, 10 Quebec Oscar Romeo 09 Juliet Eko ganti. Ada yang dengerin Om. Ya, selamat pagi teman-teman semua. Ya betul Om, apa namanya, Om Aldo gitu. Tapi ya seperti saya bilang gitu, mungkin ada juga gitu, dan saya yakin bukan ada ya, tapi pasti banyak gitu teman-teman yang pengen juga gitu untuk apa ya, meningkatkan apa namanya stasiunnya, tetapi mungkin banyak keterbatasan. Nah, keterbatasan yang paling utama adalah tetangga biasanya. Soalnya berapa kali saya kan sering bikinin ini ya Om, antena buat teman-teman gitu. Saya selalu tawar-tawaran tuh sama yang punya hajat gitu. Karena pasti yang punya hajatnya kepengennya aman dari tetangga, nggak ada apa namanya, nggak ada komplainan dan sebagainya. Saya bilang udah ditinggiin lagi masih bisa kok gitu, atau digedein lagi gitu. Tapi ternyata yang paling utama seperti itu, urusan dengan tetangga. Kalau untuk masalah ketinggian ya memang gitu. Sama ini Om, tadi kan Om Aldo bilang ya waktu masang-masang antena sendiri dan sebagainya, mau lebih besar lagi agak kesulitan dan sebagainya. Nah kalau saya sih dari dulu dengan teman-teman dari zaman masih SMP SMA itu, setiap ada temen yang mau masang antena pasti dia ngumumin gitu, atau mau ganti antena dia ngumumin di frekuensi. Terus kemudian kita pasti pada saat hari H dia mau melakukan itu, kita bantuin rame-rame gitu Om. Itu terakhir saya di Cikarang juga begitu, sebelum saya pakai ini ya tenaga yang profesional gitu Om Kasmuri gitu. Tapi sebelum-sebelumnya kalau saya mau otak-atik antena juga seperti itu, saya panggil teman, bahkan dulu karena masih
masih di kantor. Kan teman-teman masih pada muda-muda tuh. Saya suruh datang ke rumah gitu untuk dorong pipa ke atas gitu. Gitu Om, serunya di situ Om. Gitu. Dulu waktu saya di Alim hampir teman-teman tuh hampir tiap minggu ada aja gitu yang entah merubah antena atau naikin antena dan sebagainya. Semuanya nggak pernah puas gitu kan. Ada persaingan gede-gedean sinyal juga zaman dulu gitu. Jadi begitu udah diubah, kemudian kayaknya lebih bagus ini dan seterusnya seperti itu. Cuma kalau waktu itu Sigma yang pakai baru orang-orang tertentu ya, gitu. Dulu yang paling terkenal di Halim itu dulu Pak Mas Moro, Juliet Zulu 09 Charlie Juliet Papa, belakangan pindah ke Depok jadi 10 Hotel Alpha Uniform. Tapi beliau udah sangat-sangat senior, bahkan lebih tua dari bapak saya setahu saya gitu. Itu dia beliau yang paling rajin mempromosikan antena Sigma gitu. Kalau kita dari dulu pakainya 5/8 gitu. Termasuk hari ini juga saya masih pakai 5/8 bikinan temen sih Om, Mas Eko namanya. Tapi beliau sudah pindah ke Jawa Timur gitu Om. Nah perkara kita kalau jadi NCS ngejar dan sebagainya itu lebih ke Om, orang udah capek teriak-teriak gitu Om, udah mau check-in aja udah ngeramein itu kan juga ada sesuatu yang luar biasa gitu. Jadi jangan sampai udah manggil atau ngantri dari awal sampai akhir belum juga dipanggil juga gitu. Nah itu kan bisa jadi kapok gitu, nggak mau check-in lagi gitu. Jadi harus kita tetap usahakan. Saya niru juga sama ini sih sebetulnya Om siapa namanya, Om Ferry, YB Serial Ferry. Saya lupa call-nya, dia punya Juliet Zulu 09 apa juga gitu ya. Karena kalau dia amatir kan memang ada stasiun-stasiun yang mobile, ada yang QRP yang di bawah 5 watt, kemudian ada yang pakai high power ataupun ada juga yang running low power. Low power itu tetap 100 watt ya dianggap low power. Kalau lebih dari itu kan pakai linear amplifier bisa sampai 1 kilo gitu. Nah kalau dia selalu ngutamain stasiun-stasiun yang kecil-kecil dulu gitu. Jadi dia bilang oke, yang gede-gede mau standby, yang gede-gede itu kan orang yang check-in pasti akan masuk ke situ pasti dia tahu tuh bahwa dia pakai linear amplifier, dia akan standby dulu gitu karena diberi kesempatan tuh Om, yang lagi naik mobil atau lagi portable di banyak kan kalau orang sana di tempat camping dan sebagainya itu dipanggil duluan atau diutamakan. Nah itu seperti itu. Jadi kayak tadi tuh ada stasiun mobile juga saya usahakan untuk dipanggil terlebih dahulu sebab takut nanti pada saat dia udah menjauh udah nggak bisa denger lagi, sayang kan gitu kesempatan dia untuk check-in hilang gitu. Itu Om Aldo. Nah memang kalau di 11 meter resminya kan kita cuma 12 watt. Kita mau bilang low power atau high power nggak bisa karena standarnya segitu gitu. Kalau kita ngomong high power gitu ntar ngaku deh orang yang pakai 100 watt. Gitu Om Aldo. Kalau stasiun Om Aldo saya dengar dari rekamannya luar biasa Om, receive-nya improve jauh Om dibandingin dulu. Waktu di awal-awal kan banyak noise-nya tuh, saya dengar gitu loh aja. Sekarang bersih Om, bagus banget. Memang radionya sendiri juga bagus gitu, tapi menurut saya antenanya Om Aldo udah jauh lebih improve dibandingin awal-awal dulu gitu Om Aldo ganti. Ya Om Budi, Aldo kembali ya. Ini sepertinya ada kalau Om Ferry itu dia punya call sign-nya 09 Bravo Tango Zulu. Bravo Tango Zulu 09 Om Budi. Ntar Anda catat tuh rekan baik Anda kan. Ini ada breaker Om Budi. Sepertinya nih ada rekan Anda nih. Gitu Om Agung yang saya dengar dari Jakarta Barat begitu Yengki gitu ganti. Oh iya, saya coba terima dulu. Ya selamat pagi kalau ada rekan yang mau join di sini Juliet Zulu 10 Quebec Oscar Romeo dan teman-teman silakan Om. Selamat pagi Om Budi. Betul, sini Agung 9 Bravo Charlie dengan CB 12 watt doang gitu Om Budi. Selamat pagi juga Om Aldo. Radionya STR luar biasa Om Aldo. Ya Om Budi, good morning ganti. Roger, oke Om Agung.
9 Bravo Charlie Queen, dan ada stasiun lain juga gitu. Om Agung standby dulu ya Om. Saya belum copy 1028 stasiun yang lainnya. Saya persilakan Anda standby dulu. Ya, di belakang Om Agung 9 Bravo Charlie Queen, silakan 10 Quebec Oscar Romeo standby ganti. Quebec Oscar Romeo, selamat pagi. NTD 10 Foxtrot 95 unit dari Tajur Alang yang masuk gitu. Untuk diganti. Roger, oke. Jelas dulu 10 Foxtrot India 5 ya. Anda bagus loh Om gitu, dari Tajur Alam biasa kecil-kecil nih, Anda cukup gede ini saya terima. Cuma memang seperti tadi saya bilang Om, frekuensinya rada geser ke atas gitu Om, ganti. Jadi kopi setuju, misalnya 71-nya tidak apa ya, frekuensinya saya suka geser, kadang benar kadang enggak gitu, tapi apa yang penting kita dengar dulu. Jadi semua pembicaraan tadi dengan Om Aldo 10-2 semua saya setuju. Harus yang paling terbaik supaya bisa menghandle teman-teman yang kurang powernya atau provokasi yang kurang sempurna, jadi kecil-kecil tuh. Iyalah, tapi dulu kenal Pak Mas Moro juga, berarti dulu orang lama banget ya. Pak Mas di Manado sampai punya pendapat masih denger, berarti ya kurang lebih nggak jauh dari diriku lah. Gitu, jadi silakan di perusahaan mencari yang penting saya setuju. Mungkin di Islam 13 besok bisa menentukan kemarin yang lebih terbaik kalau memang tahun depan ada. Kita dapat pagi mulai malam, salam sehat tentunya buat semuanya. Jadi saya rasa itu besokun saya pikir ketua mantan ketua daerah DKI kan 9 besokun terus nanti pada oleh panggung ya. Unit dari Tajur Alang dan Mbak. Roger, oke. 10 Foxtrot India 5. Kalau Pak Mas Moro kita sih manggil lu Om Mas Moro ya. Karena beliau ABG gitu, akan angkatan babe gua. kita dulu di Halim Om gitu, yang mengkoordinir itu anaknya Pak Mas Moro gitu. Namanya Mas Budi juga, sama ada adiknya kali yang perempuan, tapi kita nggak begitu kenal gitu. Dulu satu-satunya stasiun yang main bebek itu Pak Mas Moro, kitanya mainnya di Alphamec di channel 34 kalau nggak salah dulu ya. Gitu. Ya habis memang betul radio CB itu persisnya ya. Saya mulai main dari tahun 80-an gitu, dari zaman call sign-nya pakai punya bokap. Sampai begitu udah kerja dan sebagainya baru punya call sign rapi sendiri gitu. Gitu Om. Ya Om, radio bisa disetting lah itu, nggak terlalu susah. Diturunin sedikit, tinggal dicolek doang, cetot gitu. Kalaupun itu tinggal nyari servis manual. Karena sekarang kan gampang nyari nyari informasi untuk memperbaiki atau kalibrasi atau adjustment radio gitu, walaupun udah lama masih ada gitu dokumentasinya. Oke, satu putaran Om sebelum saya menuju Om Agung 9 Bravo Charlie Queen gitu, 10 Foxtrot India 5, 10 Quebec Oscar Romeo dari Bekasi ganti. Quebec Oscar Romeo dari Bekasi 10 kembali dari Tajur Alang betul. Kembali ke Pak Moro, saya itu malam-malam dulu kalau sama dia tuh, kalau dia biasa nangkring Ketinggian ini frekuensinya. kata-kata yang masih muda, suka nyeletuk listrik dimarahi ya, kalau kan katanya kosen, habis dia melon sama dia. Kenangan manis buat beliau, mudah-mudahan diberikan Asli bebek ini. tempat yang sekarang. Jadi baru-baru ya, untuk pesawat saya sudah settingan. Mungkin dari kopi itu ambil di Cibinong ini yang settingan ambil, tapi kalau udah dibawa pulang, frekuensinya berubah. Saya juga suka geser sedikit. Ini aja perangkat masih kebuka Om. Baru beberapa bulan, satu bulan ini saya buka. Waktu tadi kalau berubah saya geser sedikit, tapi aturan balik lagi.
pagi ini berkomunikasi. Salam sehat sekali lagi. Silakan diteruskan dengan Om Agung. Kayaknya beliau tertinggal. Mungkin takutnya ketiduran. Om Agung, Om Budi, Assalamualaikum Askarane, 195 unit standby. Roger, oke Om, terima kasih. Ya, nanti nanya sama Om itu, Om Yoga, yang gimana yang mesti dicolek. Kadang-kadang gitu Om, kalau radio udah lama, trimmer kapasitornya itu memang harus diganti sih, nggak bisa cuma disetting. So begitu setting nanti geser lagi gitu. Memang udah habis masa pakaian, jadi harus diganti dan biasanya sih nggak terlalu mahal sih. Trimmer kapasitor udah gitu. Sekarang kalau nyari komponen gampang, bisa online. Oke Om, terima kasih. Anda sampai dulu, saya menuju Om Agung. Ya Julia dulu 09 Bravo Charlie Queen 10 Quebec Oscar Romeo ganti. Ya, 10 Quebec Oscar Romeo kembali 09 Bravo Charlie Queen. Betul, tadi ada kita Fox India 5 nggak di atas ya. Biasanya umur komponennya sudah kadaluarsa gitu, sudah expired dan harus diganti itu silin kapasitornya. Beli yang keramik yang bagus gitu. Om Budi, ya Om Budi, Anda saya terima gede banget ini. Om Aldo apalagi 10 dB OS 9 untuk Anda dan Om Aldo hampir 20 dB OS 9 begitu. Om Budi, saya pakai Charlie Bravo zaman dulu Om. Colt 320 Delta X-Ray. Running kurang lebih 10-12 watt aja PP SSB gitu Om Budi. Antena vertikal Lambda dari Antron A99 saya pasang di dak rumah, di atas rumah begitu Om, kurang lebih 15 meteran dari permukaan tanah. Bagaimana diterima di tempat Anda ganti? Roger, bagus Om, saya terima sinyalnya cukup kuat gitu. Menurut Anda pakai cuma 12 watt ya cuma, padahal itu adalah maksimum power yang dibolehin ya Om. Jujur aja saya juga pakai radio IC7300 sih. standarnya HS transceiver gitu. Ya, bagus Om, radionya masih berfungsi dengan sempurna, modulasinya enak, nggak ada cacatnya gitu, itu bagus. Sebab banyak yang udah mulai kecentet gitu ya, itu karena ya itu tadi komponen-komponennya sudah mulai menua, bukan mulai, karena umurnya udah berapa berarti kalau dari tahun 80 udah 40 tahun gitu ya. Ya orang aja kalau 40 tahun udah harus secara rutin periksa laboratorium gitu. Ini radio juga gitu. Iya, trimmer kapasitor memang punya umur sih menurut saya gitu. Nggak usah radio 80 radio kayak Colt gitu. Saya dulu pernah pakai 80 Charlie aja, 80 Charlie saya beli second sih memang. Itu saya pakai kira-kira awal tahun 2000 aja itu udah mulai nggak bagus Om. Di belakang tuh kan ada tuh di buntutnya 80 Charlie ada trimmer kapasitor untuk nyeting osilatornya. Itu aja udah mulai geser-geser gitu. Terus juga saya punya dulu pernah TS 850 juga seperti itu. Trimmer kapasitornya mesti diganti gitu. Kalau radio-radio yang sekarang yang baru-baru nyeting-nyetingnya udah pakai software gitu. Jadi kerjaan muter-muter udah jauh lebih berkurang, lebih sedikit lah dibandingin radio-radio yang keluaran sebelumnya. Untuk kalibrasi segala macam udah tinggal pencet-pencet langsung terkalibrasi sendiri begitu Om ganti. Betul sekali Om Budi. Sekarang udah model zaman now, udah jauh lah dibanding sama zaman dulu. Kalau pakai 7300 ya, adiknya radio Amaldo tuh 7610 sudah serba SDR. Wah, udah radio canggih tuh Om. Dengan web telepon yang colorful gitu Om Budi ganti. Roger, iya. Saya sekarang lebih senang pakai SDR Om. Ada satu buatannya Om Arif dari Malang, Yankee Echo 3 Carindia Foxtrot. Itu kalau buat sehari-hari saya pakai enak banget gitu. Cuma memang karena tidak ada ini ya digital select filternya segala macam di depan,
Jadi kalau ada stasiun yang luar biasa gede, saya bilang luar biasa besar ya, bukan besar aja tapi luar biasa besar, kayak tetangga gitu ikut muncul, ya udah susah gitu, nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau radio yang bagus, walaupun tetanggaan beda frekuensi, kita masih bisa bekerja di frekuensi yang lain gitu. Tapi kalau yang itu saya keganggu. Tapi ya bisa dimaklumi lah Om, harganya sangat jauh. Radio SDR harganya murah tapi rasa pakai radio puluhan juta gitu ganti. Iya betul Om. Bahkan 7300 kalau kita sering ikut kontes itu di HF ya, di amatir, kalau pas lagi ramai itu sebelah frekuensi lagi rapat juga masalah intermodulasi gitu. Budi, saya punya ada juga tuh 7300. Jadi saya kira, begini ya radio ya. Saya udah pakai filter yang paling narrow, tapi ada aja. Misalnya kita di 7120, ada yang operating 7120. Wah, kedengeran tuh splatter ke telinga kan jadinya enak gitu Om. Jadi itu kelemahan dari SDR, filter modulasi problem gitu. Jadi saya kira kenapa atau beli radio rusak ya, kan begitu Om. Penasaran, cari tahu, oh rupanya memang kelemahannya di situ kalau 7300. Tapi kalau untuk koko atau ikut kontes yang tidak terlalu rame masih oke punya gitu Om. Karena suara Anda nih, waduh, dungkis banget gitu. Modulasi kata orang bilang emak-emak ganti. Iya Om, ini nggak pakai apa-apa, saya cuma mikrofonnya aja pakai desk mic SM50 gitu. Iya 7300 kalau menurut saya audio transmitnya enak banget sih. Itu contohnya Om, saya dengerin Om Ruby ya 10 Alpha Sierra Whiskey, itu suaranya enak banget gitu. Beliau padahal baru pakai hand mic aslinya aja gitu, itu udah bagus gitu. Roger, ya SDR yang sederhana ya menurut saya gitu, kayak 7300 memang kekurangannya seperti itu. Tapi kalau yang lebih serius gitu, tanda kutip gitu, kayak punyanya Om Aldo 7610, terus sekarang udah ada lagi yang keluar ya, saya lupa tipe berapa tuh, yang kepalanya bisa dipisah gitu dari main unitnya, itu katanya udah bagus banget gitu. Ya kalau untuk sehari-hari, untuk ngobrol-ngobrol dan sebagainya, SDR yang tadi saya bilang bikinan orang Malang itu pun sudah cukup gitu. Tapi kalau untuk kontes, wah udah jangan. Keganggu-ganggu terus. 7300 juga awalnya saya pikir begitu, sama Om, saya udah filternya saya tajemin dan sebagainya, tetap aja gitu. Front end-nya overload gitu. Ya udah, kalau udah kayak begitu, walaupun pakai radio yang lebih kuno gitu, tapi memang radio yang memang kelasnya lebih tinggi, itu enak, nggak ada masalah gitu. Tapi itu hanya untuk ini ya, saat-saat tertentu lah, seperti kayak lagi kontes atau apa. Tapi kalau buat sehari-hari, buat di Xing biasa dan sebagainya, 7300 sudah sangat-sangat cukup gitu, sudah sangat bagus. Terutama enaknya karena layarnya gede, warna-warni. Jadi kalau kita dulu ngeblik kayak sekarang Om kan pakai itu ya Om, pakai cold meteran yang lagi goyang-goyang itu kan seperti kita ngelihat orang yang diajak bicara nih gitu. Kalau pakai yang kayak begini-begini kan udah ada layarnya gede, lihat waterfallnya aja udah kayak ngeliatin orangnya lagi diajak ngobrol gitu. Sama kayak pakai itu Om, kalau pakai SDR, kalau softwarenya kan pakai Power SDR yang saya punya itu. Jadi kayak lihat suasana baru gitu. Warna-warni gede gitu. Apalagi kalau udah berumur, ngeliatin jarum kecil-kecil udah susah gitu. Mesti ngeliat yang warna-warni begitu, merah biru kuning ganti. Iya, ada rekan yang bergabung. Ya Om Budi, senang jumpa Anda ya, betul sekali Om Budi. Kalau folk memang ini radio zaman dulu deh. Ini radio zaman dulu. Pagi. Juga banyak radio reduksi. Selamat pagi termonitor. Sudah model kelas begitu. Ya, interupsi terdengar, mau standby. SMD. Ya betul Om, ada kalau dari keluarga ICOM itu yang SDR awal
soalnya entry level kan 7300, terus ada yang mid level yang dipakai Maldo itu 7610, dan terakhir untuk merayakan 60 tahunnya ICOM itu ada 7760 yang split unit ya, jadi base unitnya dia dilepas dari head unit. Nah itu katanya itu high end banget untuk ICOM, tapi di Jakarta sepertinya belum ada yang punya nih, lagi on the way 10 unit untuk di Jakarta dari ICOM Jepang langsung gitu. Om Budi. Ya Budi, senang jumpa Anda pagi ini. Salam juga ke Aldo dan rekan-rekan. Saya standby listening kembali gitu Om Budi. 10 Quebec Oscar Romeo 9 Bravo Charlie Queen standby over. Roger, oke Om, terima kasih. Ya, 7760 ya, 7750 atau berapa tadi itu ya? Saya belum hafal karena belum familiar. Betul. Saya dapat informasi itu. Om Ferry yang nawar-nawarin waktu itu dari Om Hermit ya, dari pemasok ICOM-nya langsung. Ya oke, standby dulu Om, saya terima dulu interupsi. Ya interupsi silakan, mohon maaf Om kalau terputus-putus. Silakan 10 Quebec Oscar Romeo standby untuk interupsi ganti. Jadi cuma satu putaran, kalau sekarang udah mulai turun belum ya? Udah Om. Tadi kan larinya 200 Hz, sekarang cuma 50 Hz. Kurang dikit lagi ganti. Gini aja, geser lagi ntar kebanyakan. Ya terima kasih Om Budi, diteruskan kembali. Ada yang mau pagi kita baik. Masih oke Om, udah jauh lebih bagus Om. Udah turun cukup banyak. Nanti tinggal dicolek lagi. Udah arahnya udah bener berarti. Baik, oke selamat pagi. Silakan kalau ada lagi yang di belakang interupsi Om 10 Foxtrot India 5 tadi silakan. Selamat pagi dari Kemayoran, Jakarta. Halo pagi Om Budi. Tadi operator Basman ganti. Om Basman Bravo Alpha Sierra Mike Alpha November apakah betul ganti? Betul, tidak salah. Juliet Zulu 09 Eko yang di 1020 Kemayoran, Jakarta Pusat. Itu Om Budi ganti. Raja Om Basman, call saya mohon diulang Om, minta maaf Om. 09 apa gitu belum terkopi. Om Basman di Kemayoran ganti. Struktur 09 Eko yang di Zulu. Eko Yangki Zulu. Begitu Bang Budi ganti. Roger, oke Om Basman. Juliet Zulu 09 Eko Yankee Zulu, Juliet Zulu 10 Quebec Oscar Romeo di sini. Ya Om, Anda bagus Om. Sama seperti waktu check-in tadi. Tidak ada kesulitan sama sekali ganti. Syukur ya Om Budi. Keren Om Budi suaranya menggelora. Itu Budi, ini belum matching banget. Karena kemarin aku mendirikan seguyur hujan ganti. Oh gitu. Pakai antena apa Om Basman ganti? Saya menggunakan 5/8 dengan radial 4 penjuru kepanjangan 1 meter. Saya menggunakan 5/8 Om Budi ganti. Roger, oh sama Om. Saya juga pakai 5/8. Tapi kumisnya cuma 1 meter lebih sedikit ya. Biasanya kan 1/4 lambda gitu. Ini nggak tahu nih. Saya dibikinin sama Om Eko gitu, Mas Eko. Dulu tetangga saya di Cikarang. Eko Queen Eko antena gitu. Kumisnya pun jatuh 1, cuma nggak ketemu jatuh di mana waktu itu. Saya cari-cari. Mudah-mudahan sih tidak menjatuhi rumah tetangga gitu. Ya, kumisnya cuma pendek Om, 1 meter lebih sedikit, kayaknya nggak sampai 1,5 ya. Saya belum pernah ngukur sih, tapi yang jelas bukan 1/4 lambda. Gitu, dan kumisnya ini horizontal. Biasanya kan diagonal agak ke bawah nih, yang dulu saya pakai gitu. Yang ini tapi mendatar. Begitu Om Basman, 9 Eko Yankee Zulu 10 Quebec Oscar Romeo di Bekasi ganti.
Om Budi yang ada di Bekasi gitu. Saya di Home Eko yang itu ya, sekarang pindah. Sekarang Home Eko pindah ke Pasuruan kalau nggak salah. Iya lama tuh nggak kedenger. Itu kata teman-teman katanya pindah ke asal muasal. Itu Om Budi. Ya Om Budi. Kalau menurut Om Budi gimana ini modulasi saya kurang gimana? Kalau untuk antena saya itu saya menggunakan itunya G7 itu. Radialnya pakai itu 4 penjuru dengan panjang 1 meter. Ke atasnya kalau nggak salah 6,5 ya. Ditambah loading gitu kan sih. Roger, iya Om. Sama kira-kira begitu berarti ya. Modelnya gitu. Cuma bedanya kalau punyanya Om Basman masih 4, saya cuma 3 gitu. Sudah berkurang 1 biji, nggak tahu pengaruhnya apa. Tapi perasaan malah dapat bandwidth lebih lebar saya ini. Dulu kayaknya SWR nggak selebar ini gitu. Ini sekarang sampai 28 lebih pun masih oke gitu, masih bisa diterima di bawah 1.5 begitu Om Basman ganti. Oh gitu ya. Iya saya sering saya bawa ke 28 ya. Cuman sekarang ini matchingnya ada di 24. Ada di 24 jadi harus dideketin. Kalau di sini kayaknya kurang. Harus didedek ke bawah jadi biar matching di sini. Itu Om Budi ganti. Roger, biasanya gini Om, kalau masih di bawah kita nge-match-nya itu di frekuensinya lebih rendah gitu. Sobat nanti pada saat didorong ke atas dinaikin itu center frekuensi geser ke atas. Kalau yang udah seingat saya gitu ya Om, seingat saya begitu. Saya jarang sih bikin antena nge-match lagi gitu sejak bikin pakai komputer gitu, pakai Yagi. Udah nggak perlu ngecun-ngecun lagi gitu, langsung dipasang udah selesai. Tapi kalau dulu seingat saya gitu, kalau nge-match di bawah itu frekuensi misalnya kita main di 27300 lah ya, frekuensi yang kita sering pakai kan. Itu saya bikin di 27.1 gitu misalnya. Itu paling rendahnya di situ. Nanti begitu didorong ke atas nanti geser dia naik ke 27.3 gitu secara frekuensinya. Biasanya gitu yang saya dapat ganti. Yo Budi yang di Bekasi. Ini pas loading ya. Pas loadingnya itu masih kena pipa. Jadi kurang ke atas. Jadi kalau pas plastiknya loading itu masih kena pipa. Itu Om Budi. Makanya kemarin mau dinaikkannya kurang sejengkal itu. Kurang sejengkal jadi loadingnya nggak kena. Loss gitu. Begitu Om Budi. Jadi harapannya ya dipakai sementara nggak gede-gede wattnya ganti. Roger, iya Om. Oh iya tadi nanya modulasi udah enak didengar Om. Ada low-nya juga. Kebetulan saya pakai headphone, jadi mungkin bisa ngasih reportnya lebih genah gitu. Pakai headphone jadi terdengar low-nya, high-nya juga ya. Kenapa Om Budi? Itu Anda ngejam tapi nggak ada suara tuh Om Budi ganti.
Siapa ya tadi? Eko Yankee Zulu Kemayoran, korek? Iya betul, tidak salah, ganti. Dengan siapa Om tadi namanya? Saya kurang kopi, Basman apa Yasman gitu ganti. Dengan Basman, Bravo, Alfa Sierra, Mike Alfa November 1020 Kemayoran, ganti. Iya, ini saya kasih review ya buat Anda ya. Anda harus tingkatkan ya Om. Saya di Durentawit ya, biasa rekan-rekan dari Kemayoran saya terima 20 di tempat saya. Tapi nggak tahu ya Anda menggunakan pesawat apa, tapi logika saya terima Anda ke-7 Om. Jadi hanya kategori lumayan aja gitu. Jadi kalau nanti kan tadi Anda cerita Anda punya antena memang belum 10.2 ya, jadi masih dalam tahap gitulah. Gitu silakan ditingkatkan Om. Ini masih belum benar nih Om. Kalau Kemayoran saya terima 7 kayaknya masih belum. Minimal harus 9 begitu ganti. Berterima kasih atas koreksinya, ya betul gitu. Karena mau dinaikkan masih terkendala gerimis terus. Itu dengan siapa ini? Pondok Gede. Salam kenal tentunya. Kerja ini memancar nggak gede-gede lah, karena kita merasa bahwa antena belum 10.2 gitu ganti. Ya Om Basman, dengan saya Aldo Om, saya 09 Juliet Eko tapi domisili di Durensawit Jakarta Timur. Demikian informasinya untuk Anda. Jadi saya bisa dengar Anda bagus ya tanpa kesulitan. Modulasi oke, memang ciri khas Anda punya modulasi ya audio Anda ya, jadi tanpa ada kendala lah artinya. Tetapi untuk ukuran sinyal seperti Anda ini tidak untuk Kemayoran ke saya, Durensawit Jakarta Timur. Kalau Anda mungkin ada di Parung, mungkin saya terima segini udah bagus. Tetapi kalau untuk lokasi Kemayoran ini termasuk kategori kurang bagus gitu. Jadi makanya saya bilang Anda harus tingkatkan gitu, demikian. Jadi kebetulan memang antena Anda kan belum tuntas ya, jadi harus diolah lagi gitu, sekedar masukan. Tapi kalau emang Anda masih ada kesempatan untuk merubah dengan antena Sigma 4, saya jamin saya bisa terima 10 nih, gitu. Om Basman, Aldo ganti. Aldo ya memang. Selamat pagi Roger. Cuman Sebentar Om. Rupiahnya masih ngumpulin dulu Om. Sudah koordinasi dengan Om juga ganti. Baik, negatif Om, itu negatif apa-apa, semua butuh proses waktu. Yang penting Anda bisa siaran dulu. Nanti dalam berjalannya waktu, step by step baru Anda tingkatkan. Demikian, cuma sekedar masukan aja. Karena saya udah mencoba sekian banyak antena vertikal, karena saya salah satu penggemar antena vertikal 27. Jadi saya udah uji coba sendiri dan saya udah buktikan, dan ternyata jawabannya Sigma 4 is the best untuk Indonesia. Saya nggak tahu untuk negara lain, mungkin ground plan yang seperti Anda tadi maksudkan mungkin lumayan 5/8, karena 5/8 kan pantulannya beda sama Sigma 4 kan biasanya umumnya yang ada di Indonesia itu kan mereka menggunakan minimal 6/8. Nah jadi memang pantulannya lebih cocok yang 6/8 untuk wilayah topografi Indonesia gitu. Itu sekedar masukan aja. Nggak apa-apa Om, nanti hanya tinggal ditindaklanjutkan aja waktu yang berbicara, demikian. Yang penting ini dibikin bagus dulu, dibikin match dulu biar mantep dulu gitu. Karena nih suara Anda sih oke, no problem. Tetapi hanya untuk ukuran lokasi, jarak Anda dengan saya kan nggak terlalu jauh. Ini termasuk kecil gitu kalau buat ukuran saya. Karena ada beberapa rekan, Om Syuga, Om Muse, itu Kemayoran juga gitu. Ada yang dari Landasan Pacu, ada yang deket hutan kayu ya. Hutan panjang apa hutan kayu itu saya lupa di situ. Nah itu juga saya terima 20 itu. Minimal 10 lah gitu. Demikian ya udah oke. Baik Om, Om Basman mohon Anda standby dulu. Sepertinya ada yang mau bergabung. Saya coba terima dulu mewakili Om Budi. Silakan, selamat malam. Bekasi ganti. Selamat pagi Om Aldo Roger. Oh ini Om Tono, saya pikir rekan ini dari Bekasi begitu. Selamat pagi Om Tono ganti. Selamat pagi Om Aldo. 51 dan 55. Harapannya sehat walafiat buat keluarga Om Aldo yang ada di 85. Semoga Tuhan selalu memberkati ya.
laporan bagus 915 dB, saya terima sampai di Tambun. Begitu Om Aldi yang di Duren Sawit, Tono di Tambun Selatan, ganti. Ya Om Tono dengan Aldo kembali ya, Anda selalu bagus ya masuk di tempat saya terima 9, kadang-kadang kemarin sempat sampai 9 plus ya. Jadi memang Anda tanpa kendala lah kalau dari sisi antena Anda bagus, hanya beda di ini aja Om, modulasi kita memang berbeda nih, berdua agak mirip ya, jadi artinya truk becek ya, jadi lak-lakannya kata Om Rudi bilang kurang bagus begitu ganti. Betul, disitulah hanya letaknya ciri khas tersendiri dari pembawaan masing-masing Om Aldo. Walaupun dipakein audio yang sempurna, tetap masih ketara begitu Om Aldo. Iya, negatif pada apa lah, yang penting 10.2 di pagi hari. Tadi lagi 10.25 dengan siapa, saya tidak bisa mendengar sama sekali, begitu Om Aldo, Roger. Ya Om Tono, Aldo kembali. Nah ini kan bagus ya, jadi ada masukan langsung. Om Basman Anda dengar sendiri tuh, rekan dari Om Tono itu kalau nggak salah posisi di Babelan kalau nggak salah. Dia nggak bisa copy Anda sama sekali gitu. Jadi ini ya yang saya bilang tadi, kesulitannya. Tapi karena antena Anda belum tuntas, rampung, jadi kita bisa terima. Tapi ini hanya sekedar masukan ya, jadi Anda jangan terlalu minimal Anda bisa jadi kajian gitu ya. Itu di Kemayoran Om Tono, namanya Om Basman dengan 09 Eko Yankee Zulu. Eko Yankee Zulu. Silakan kalau Anda mau dicoba gitu langsung ganti. Jujur, saya mencoba beliau ya, semoga beliau bisa mendengar saya, tapi saya sama sekali tidak bisa mendengar. Ya, selamat pagi Om Basman, Assalamualaikum. 51 dan 55, harapan sehat walafiat. Gitu Om Basman yang ada di Kemayoran, Tono 9 Juliet Oscar Uniform Portable di Tambun Selatan. Begitu Om Basman, mudah-mudahan ini bisa mendengar pantauan saya, Roger. Om Tono yang ada di Tambun, saya terima 3 ke 5. Waduh, ini Bang Om Aldo. Ya, cuman mohon maaf. Iya, dia dengar Anda lagi ngomong. Jadi sementara saya transmit juga nggak berani gede. Yang terpenting pokoknya saya bisa ikut check-in, ikut ini kalau ada waktu. Itu Om Tono ya, kabar baik kalau kedengar. Sehat selalu bersama keluarga, ganti. Ya, sekedar informasi Om Basman, jadi sepertinya Anda bisa mendengar beliau, tapi beliau nggak bisa mendengar Anda gitu. Jadi terputus ya komunikasinya ya Om Basman. Ya, sekedar informasi aja, memang Anda termasuk deket sih lokasi sama saya, jadi saya tanpa kesulitan demikian. Mungkin Anda bisa coba nanti ke Om Agung. Om Agung itu di dekat RCTI ya, Jakarta Barat. Tapi sebelumnya saya akan coba panggil dulu nih Om Budi, apakah udah kembali? Om Budi bagaimana Om Budi, selamat pagi ganti. Sepertinya ada gangguan darat ya. Saya coba terima dulu nih, apakah ada rekan-rekan lain yang mau bergabung? Selamat pagi ganti. Selamat pagi Om Rio. Oh, ini siapa nih? Ini Om Agam apa betul ganti? Betul Om Rio, salam 155 ganti. Baik, terima kasih Om Agam, Anda bagus nih. Saya terima 10 di atas 9, demikian Om Edward ganti. Baik, terima kasih Om Rio yang ada di Bekasi. Saya 1023 Om Rio ganti. Mau kemana? Mau cangkulan korek? Monitor Om Rio, banyak rekan lagi ganti. Oh, saya pikir bukannya langsung pergi jalan gitu cangkulan ya. Oke, baik. Saya mencatat ya. Silakan di belakang Om Agam. Selamat pagi ganti. Ya, selamat pagi. Juliet Eko Om Aldo, selamat pagi. 9 Bravo Indian Eko di Tangsel ganti. Waduh, ini rekan kita nih udah lama nih ya tidak muncul. Om Bie 09 Bravo India Eko, Om Rudi. Suaranya kalau saya dengar suara Anda ini mengerikan nih Om. Ini suaranya penuh dengan apa ya? Orang bilang penuh dengan wibawa, karisma gitu. Demikian Om Rudi. Salam sehat Om Rudi, apa kabar di sana begitu? Tapi ini signal Anda kenapa ya? Terakhir waktu tempo hari saya ada bikin shot itu, saya terima Anda gede banget tuh 9. Tapi belakangan ini 2 hari atau 3 hari terakhir
tetap sama terus nih, stagnan di 7 begitu Om Rudi dengan Aldo ganti. 9 juga Eko, 9 Bravo Indian Eko, Om Aldo. Iya, ini saya juga belum lama ya. Saya belum lama naikin lagi antenanya. Ini baru satu pipa karena memang mau dinaikin lagi. Cuaca lagi kurang mendukung gitu Om Aldo. Karena angin masih kencang di Tangsel. Jadi saya pikir tunggu aja lah, tunggu anginnya reda, hujannya juga mulai berkurang, nah baru kita coba naikkan lagi gitu. Begitu, saya terima bagus di sini. Fitri tinggi 7 loh saya terima di sini, modulasi bagus gitu. Saya baru satu pipa gitu Om Aldo. 09 Juliet Eko, 9 Bravo Indian Eko ganti. Om Rudi 09 Bravo Indian Eko dengan saya 09 Juliet Eko kembali. Iya Om, saya terima Anda bagus nih Om. Modulasi Anda, signal Anda tetap 7 ya. Jadi seperti kemarin waktu NCS dari wilayah Tangerang itu Om siapa ya? Om Asep ya 30 gue jadi lupa ya. 30 lah pokoknya dari Om Asep lah, Hotel 5 Yangki. Itu dia punya signal kecil Om. Kalau saya terima ke Tangerang yang paling gede itu Om Alam. Saya bisa terima beliau kalau lagi bagus itu sampai mencapai 10. Tapi rata-rata umumnya setiap hari saya terima dia 9 plus lah. 9 sampai 9 plus. Kalau di bawah itu jarang gitu. Kecuali dia mungkin kalau lagi ngobrol biasa mungkin ada sesuatu yang dia tidak onin gitu ya. Saya kurang kopi. Tetapi untuk Tangerang beliau yang paling gede saya terima modulasi dan signal. Nah Anda ini saya terima 7 Om, tapi modulasi Anda garang nih, lantang seperti Om Asep kemarin. Nah tapi waktu Anda check-in 2-3 hari yang lalu dengan NCS yang berbeda, itu saya terima Anda hour-hour. Begitu loh, Anda tinggal cek aja, saya belum bikin shotnya sih. Gitu loh, kadang-kadang nyarinya juga susah kalau nggak ada log sheet, terus kadang-kadang timing waktu saya. Jadi kalau lagi ada waktu saya geber semuanya, kalau enggak ya enggak gitu. Ya tapi itu yang saya ingat gitu Anda punya. Tapi hari ini Om, hari ini lantang nih Om. Terdengarnya enak jelas begitu ganti. Cuma itu gitu. 09 Juliet Eko, 9 Bravo Indian Eko kembali di samping kawan-kawan semua yang monitor di sini. Ada Om Teguh juga ya. Dari Jakarta Barat juga selamat pagi. Begitu ya. Sebentar lah nanti kita ini lagi Om Aldo. Kita sempurnakan lagi gitu Om Aldo. Biar nanti kalau pada saat check-in lagi masih baik lagi. Nomor satu yang penting modulasi bisa terbaca dengan jelas. Itu aja yang paling penting. Antena juga belum baik. Ini juga baru 2 minggu Om Aldo. Baru dapat kiriman 2 minggu antena, terus dinaikin ya udah ini baru 2 minggu ini. Cuman belum sempurna aja gitu. Masih satu batang pipa. Cuman kan karena posisi saya agak mangkok gitu Om Aldo. Perumahan di sini tuh mangkok gitu. Jadi posisi saya dibandingin sama klaster-klaster di kiri kanan saya itu mereka tinggi gitu Om Aldo. Jadi mau nggak mau kan saya mesti naikin lagi biar seimbang lah gitu. Minimal lingkaran sigma saya itu ada di atas hubungan rumah belakang kan sih. Di ya, Om Rudi 09 Bravo India Eko dengan saya Aldo 09 Juliet Eko kembali. Baik Om, saya copy lah. Jadi Anda punya lokasi itu seperti yang ada di lokasi saya yang ada di Kolbuk, di wilayah Gajah Mada atau Mangga Besar atau Taman Sari. Itu persis seperti itu Om, dikelilingi gedung-gedung tinggi. Saya di bawah, jadi saya kayak kuali itu di paling bawahnya tuh. Gitu, jadi kejepit lah. Saya bisa maklumin. Tapi Anda bagus Om, hanya Anda perlu tingkatkan mungkin karena satu batang kan berarti 6 meter ya. Kalau Anda udah taruhnya di atas lantai 2 itu no problem, berarti udah cukup lumayan bagus. Tetapi kalau masih di bawah dari dasar, kalau dari dasar ya itu mungkin masih
kurang tinggi gitu. Tapi nggak apa-apa Om, perlahan-lahan aja, emang cuaca lagi kurang baik di tempat saya juga, ini masih berangin Om, masih kenceng gitu. Tetapi ya nggak hujan aja, cuma rintik-rintik aja gitu. Demikian Om Rudi. Ya nggak apa-apa, yang penting udah terdengar dulu. Yang penting modulasi itu terpenting. Kayak kemarin Om Asep itu waktu jadi NCS juga begitu. Saya terima dia cuma 6, 7, 8. Tetapi modulasi dia seperti modulasi signal lebih kuat ya daripada itu. Waduh, bisa di atas signal gitu, bisa sampai berapa ya, 10, 15 kali ya. Demikian, itu yang terpenting sih, daripada signal gede tapi memble, percuma juga. Demikian Om Rudi. Baik Om Rudi, terima kasih ya, salam sehat untuk Anda ya. Semoga saya udah kangen nih suara Anda, karena saya salah satu penggemar Anda punya suara gitu. Anda punya fans berat dengan Anda punya modulasi yang serak-serak gitu, tapi berwibawa gitu, ciri khas pejabat. Demikian Om Rudi, 09 Bravo India Eko dengan 09 Juliet Eko ganti. 09 Juliet Eko di samping kawan-kawan 9 Bravo yang itu kembali. Demikian, dia masih di dasar ini. Mestinya naik lagi paling tidak 1 stick lagi gitu ya. 1 batang pipa lagi. Minimal 11 meter lah tingginya. Ini masih 6 meter dari tanah ini. Itu Om Aldo. Baik, terima kasih Om Aldo. Yang penting saya sudah kembali monitor. Antono sudah cukup baik. Lalu hanya ini mic-nya standar saja, karena saya nggak pernah pakai mic yang aneh-aneh gitu. Mikrofonnya mic bawaan perangkat gitu Om Aldo. Gitu. Baik, terima kasih sekali lagi Om Aldo. Mungkin masih banyak teman-teman yang mau bergabung. Silakan dibantu dulu. Saya sambil mendengarkan di sini gitu. 9 Juliet Eko, 9 Bravo Indian Eko, standby ganti. Baik, terima kasih Om Rudi yang terhormat. 09 Bravo Indian Eko dengan 09 Juliet Eko kembali. Anda memang modulasi berbeda Om. Benar-benar penuh dengan aura modulasinya muncul semuanya, walaupun mungkin udah purna tugas ya. Ya, keren Om, enak banget gitu. Walaupun mungkin some people bilang, nggak salah lo, tetapi ya itu kan bagi orang tertentu, dia bisa menilai gitu lebih daripada orang yang pada umumnya. Baik Om, terima kasih banyak Om Rudi ya. Mohon Anda standby dulu, silakan di belakang 09 Bravo Indian Eko. Om Rudi dipersilakan, selamat pagi. Baik, saya akan memanggil dulu nih Om Budi. Sepertinya ada gangguan, tadi udah kabari saya, jadi mohon maaf rekan-rekan. Beliau harus off dulu gitu. Demikian, saya akan melanjutkan. Demikian Om Agung, selamat pagi ganti. Om Joy, masih monitor Om Joy gitu. Bravo Charlie Queen ganti. Oke, tidak ada. Berarti yang masih ada Om Tono dengan Om Rudi, dengan satu lagi Om Basman. Apa monitor gitu ganti? Masih ganti. Mungkin ada tamu, respon dulu ya ganti. Oke, baik. Silakan Om Basman, sampai ketemu lagi nanti. Silakan Anda tingkatkan perlahan-lahan lah. Yang penting Anda sudah 10.2 saat ini masuk di tempat saya. Demikian, ganti. Oke Om, yang punya Juliet Eko, Om Aldo mengasih responnya. Saya ada tamu, saya respon dulu. Kalau memang ke bagian waktu lagi, mau lagi. Makasih Om Aldo 73. Baik, terima kasih Om Basman atas 10.25-nya ya pada pagi hari ini, sesudah net ya. Saya juga jarang nih Om. Tapi kalau Om Budi jadi net, jadi NCS, itu seringkali habis udahan kan saya harus matiin rekaman dan lain-lain. Saya suka nyeletuk gitu. Biasanya lakukan 10.25 sesudah net selesai ya. Acara seringkali begitu. Kebiasaan kali ya, mungkin banyak hal yang bisa dibicarakan karena beliau senior,
mengetahui banyak hal, jadi kita yang junior-junior belajar banyak dari beliau, demikian. Ya baik Om, nanti ditunggu ya, kembali kapan-kapan di lain waktu, di lain frekuensi. Demikian, terima kasih Juliet Zulu 09 Eko Yankee Zulu dari Kemayoran dengan operator namanya Om Basman. Dengan saya 09 Juliet Eko 1023. Terima kasih Om. Sampai jumpa. Oke baik, silakan. Oh, di belakang Eko Yankee Zulu, apakah masih ada selain ada 4 rekan yang ada di sini ganti? Baik, sepertinya Om Agam Alpha Golf Mike masih monitor ganti. Baik, masih. Saya mau 1025 dengan BY begitu, Om Aldo ganti. Iya dong, harus itu komandan kita itu udah lama menghilang, tiba-tiba muncul ya harus disalamin dulu, nanti negatif sopan kalau tidak nggak disalami gitu. Silakan Om Agam, Anda lanjut aja Om. Saya ini kan karena udah pukul 9 ya, udah melebihi. Ini saya rekaman ya Om, dari tadi waktu habis selesai si Om Budi, saya belum upload nih tadi acara 10.98 yang dibawakan jam pukul 7. Jadi saya mohon izin juga nih Om, karena habis ini kan juga siap-siap mau cangkulan gitu Om. Jadi Om Agam sekedar informasi aja, Anda silakan take over aja, ambil alih netnya. Di sini ada 4 rekan ya. Jadi ada pertama tadi ada Om Rudi 09 Bravo India Eko di Tangsel, Tangerang. Terus kemudian ada Om Tono 09 Juliet Oscar Uniform dengan saya dan Anda sendiri gitu. Jadi 4 karena saya mohon izin mengundurkan diri dulu. Jadi tinggal bertiga. Demikian Om Agam, Aldo ganti. Baik, terima kasih Om Aldo. Selamat beraktivitas. Sukses ya Om. Saya lanjut tanpa dibalas, saya lanjut ke Om Rudi yang punya 09 Bravo India itu. Selamat pagi Bang, ganti. 9